Menurut Pak Heri, sebenarnya apa itu financial planning, Pak Heri? Kalau mau dipelajari itu banyak aspeknya gitu. Bukan hanya kasat mata ya. Dulu ya kita tidak mengenal yang namanya internet. Tapi coba sekarang kita begitu kehilangan jaringan di internet saja kita udah langsung pusing. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di Ngobrol Santai 45 menit Ngobrol Santai bersama GA Mitra Makmur Mandiri. Bersama saya Irwan sebagai host hari ini, dan narasumber saya adalah seorang praktisi keuangan yang hampir dan lebih ya, bahkan sudah lebih dari 20 tahun. Nah, topik hari ini kita akan bicara masalah financial planning ya Pak Heri ya? Ya, benar. Oke. Oke Pak Heri, topik hari ini kita adalah financial planning. Yep. Kata financial planning itu sangat sering kita dengar di masyarakat gitu ya. Cuma terkadang saya juga jujur kurang begitu mengerti apa itu namanya financial planning sebenarnya. Tapi kita selalu di masyarakat itu sering dengar kata-kata tersebut gitu Pak Heri. Nah, menurut Pak Heri sebenarnya apa itu financial planning Pak Heri? Oke ya, jadi teman-teman semuanya, pembahasan kita hari ini seputar tentang perencanaan keuangan juga ya. Jadi memang ini sebuah perjalanan yang panjang ya kalau kita mau bicara soal perencanaan keuangan. Dan memang seperti kata Pak Irwan benar, kita perlu mengetahui apa sebenarnya perencanaan keuangan itu sendiri. Ya, kita ketahui bahwasanya sebagai manusia, Ya. kita itu punya kehidupan. Oke. Dan kehidupan kita itu kalau mau dipelajari itu banyak aspeknya gitu. Bukan hanya kasat mata ya saya bangun pagi, kerja, malam, tidur di rumah, kemudian besok kita ulangi lagi. Tapi kita kalau pelajari, kehidupan manusia itu punya banyak aspek. Artinya adalah kita punya kehidupan pribadi kita. Yang seperti kita ketahui selama ini. Kehidupan pribadi, kehidupan kita dengan keluarga, kehidupan kita secara pribadi, kehidupan sosial kita, ya itu sebuah bentuk kehidupan yang dimana selain itu kita juga masih memiliki kehidupan lain seperti apa? Secara fisik. Jadi kehidupan kita secara fisik itu kita harus jaga dengan sehat, kesehatan kita, ya cara makan, pola makan kita. Kemudian juga kehidupan profesional kita. Oke. Ya, kehidupan profesional, karena kita setiap orang punya profesi kita, punya tugas kita, punya peran kita dalam kehidupan ini. Profesi kita seperti misalnya seorang perencana keuangan, seorang agen asuransi, atau seorang dokter, seorang lawyer. Nah, kita punya sisi kehidupan yang kita harus jalanin. Oke. Kemudian kita juga punya kehidupan spiritual. Oh ya, benar. Oke ya, jadi di antara sekian banyak kegiatan kita tetap akan menyisihkan kehidupan. Salah satu bagian dari kehidupan kita adalah kehidupan spiritual kita. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita jaga dengan baik, yaitu apa? Kehidupan keuangan kita. Nah, inilah yang poin yang kita akan bahas hari ini ya Pak akan Heri. bahas hari ini. Jadi, hidup seorang manusia itu bisa bahagia bila kelima aspek kehidupan ini bisa seimbang. Oh, I see. Karena 5 aspek kehidupan ini saling mendukung. Kalau misalnya kehidupan pribadi kita, kehidupan personal life kita itu kacau, maka dia pasti akan mengganggu kehidupan yang lain. Begitu juga dengan yang kita sebut sebagai kehidupan keuangan. Financial life, kehidupan keuangan kita. Jadi karena kita saat sekarang ini, di zaman sekarang ini, setiap orang ya memiliki kebutuhan yang setiap hari terus bertambah. Ya. Ya. Dulu kita kalau cuci pakaian itu cuci sendiri. Sekarang kebutuhannya sudah beda karena saking sibuknya manusia tidak sempat lagi mencuci pakaian sendiri. Ya, harus ke laundry sekarang. Harus ke laundry sekarang kan? Benar. Nah, dulu kalau orang 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita bilang kita minum saja harus bayar. Orang tertawa mendengar hal tersebut. Tapi sekarang ini
Itu adalah sebuah kehidupan, pola kehidupan baru. Dulu ya kita tidak mengenal yang namanya internet. Tapi coba sekarang kita begitu kehilangan jaringan di internet saja kita udah langsung pusing. Pagi keluar rumah kita lupa bawa handphone saja, kita sudah gelisah. Pasti harus ada handphone. Lebih penting handphone kita daripada dompet kita. Benar. Nah, jadi ini adalah salah satu kondisi di zaman sekarang ini, banyak kebutuhan baru yang dulu itu tidak ada sekarang menjadi ada. Nah, oleh sebab itu ini ada hubungannya dengan kaitannya dengan kehidupan keuangan kita, benar. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya financial planning itu sebenarnya adalah suatu hal yang tidak boleh kita remehkan ya Pak ya. Di Benar kehidupan sekali. kita. Soalnya di setiap kehidupan kita itu, yang tadi kata Pak Heri kan kita mempunyai 5 dimensi kehidupan ya. Ya, benar. Kehidupan profesional, kehidupan fisik secara fisik, Yap. lalu ada kehidupan keuangan kita. Ya, benar. Nah, tapi sebenarnya kenapa ya Pak ya harus konsen ya? Kita harus lebih peka dan lebih fokus kepada financial planning kita Pak. Nah, jadi kita kembali lagi kan, tadi kita bilang kalau Pak Irwan tanyakan hal itu, maka kita harus berpikir bahwasanya dari 5 dimensi kehidupan tersebut, kehidupan manusia, kita berusaha semaksimal mungkin agar menjaga 5 dimensi kehidupan itu menjadi sehat. Masing-masing kita harus jaga dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena salah satu aspek kehidupan tersebut terganggu akan mengganggu yang lainnya. Contoh misalnya, kalau keuangan Anda terganggu, pertanyaannya adalah, kehidupan keluarga Anda terganggu nggak? Pasti terganggu Pak Eri. Pasti terganggu, benar kan? Begitu kehidupan keuangan kita menghadapi masalah, maka secara otomatis kehidupan pribadi kita, kehidupan fisik kita, pasti terganggu kan? Nah, kehidupan apa lagi? Kehidupan spiritual kita juga mungkin pasti akan terganggu. Kenapa? Karena kalau kehidupan keuangan kita itu baik, maka secara spiritual pun itu pasti akan membantu. Konsentrasi kita itu tidak akan terbuyar. Nah, that's why kita butuh yang namanya perencanaan keuangan yang baik untuk menjaga apa? Kesehatan kehidupan keuangan kita. Oh, berarti sebenarnya kelima dimensi kehidupan yang Pak Heri jabarkan tadi itu kan semua kan harus seimbang ya. Harus seimbang, benar. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang kan kehidupan keuangan itu sangat penting sekali. Kan Sangat gitu ya. penting sekali karena memang semua aspek kehidupan itu ada kaitannya secara langsung atau tidak langsung dengan kehidupan keuangan kita, dengan uang. Ya, soalnya kan juga ada peribahasa yang di masyarakat gitu ya. Uang itu memang bukan segala-galanya katanya kan gitu. Tapi masalahnya segala-galanya butuh uang kan begitu. Benar sekali ya. Jadi kita harus bisa menjaga bagaimana uang kita itu melalui perencanaan yang baik sehingga kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita dengan stabil. Artinya apa? Dari sisi kehidupan keuangan itu tetap akan terdukung dengan baik. Oke. Tadi kan sudah dijabarkan oleh Pak Heri apa itu financial planning, ya kan? Dan itu mungkin adalah salah satu bagian dari 5 dimensi kehidupan dari dari manusia. Manusia. Kedua, mengapa harus financial planning? Karena itu harus seimbang kan kata Pak Heri. Ya, soalnya kalau tidak ada seimbang kan akan mengganggu dimensi kehidupan yang lain kan gitu. Benar sekali. Nah, tapi bagaimana ya Pak ya? Kita harus merencanakan atau financial planning itu yang baik, yang benar Pak. Nah, jadi caranya bagaimana Pak ya? Kita pernah bahas beberapa topik tentang perencanaan keuangan. Maka kalau Anda ingat kembali yang pernah kita bahas adalah bahwasanya kita hari ini memiliki pendapatan. Kita harus selalu ingat bahwasanya pendapatan yang kita miliki saat sekarang ini bukan untuk diri kita secara sepenuhnya sekarang ini. Jadi dana yang kita dapat, uang yang kita dapat tersebut itu adalah dana yang kita harus persiapkan untuk apa? Untuk diri kita di masa yang akan datang. Karena apa? Siapa yang menjaga kita yang ada di masa depan? Yaitu kita yang ada di masa sekarang ini. Kan gitu ya. Dan bukan kita saja yang kita harus jaga. Jadi dana yang kita dapat, uang kita dapatkan dari bekerja, dari berbisnis, itu juga
kita perlu gunakan untuk apa? Untuk keluarga kita, kan gitu ya. Untuk kehidupan aspek kehidupan yang lain. Juga apa? Juga untuk orang-orang lain yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang memang membutuhkan kita secara keuangan. So, kalau kita tidak bisa merencanakan dengan baik, uang kita dapatkan habis semuanya dalam ada istilah orang habis bulan habis gaji gitu. Ya. Jadi bagaimana dengan kehidupan yang lain? Kita masih memerlukan uang. Dan ingat bahwasanya manusia itu dalam tahapan kehidupan kita memerlukan uang sepanjang kehidupan kita. Dari kita mulai lahir. Bahkan belum lahir Pak Heri. Iya, sampai meninggal. Bahkan sebelum lahir pun itu kita sudah menghabiskan banyak uang loh. Ibu kita waktu hamil pun dia harus bulan cek ke dokter, harus makan obat, makan susu kan gitu ya. Minum susu. Nah, jadi bayangkan kita menggunakan uang seumur hidup kita. Namun kita hanya memiliki waktu yang singkat untuk dalam kehidupan kita untuk mencari uang. Sekitar usia 25 tahun sampai usia maksimum ya 55 atau 60 tahun. So, bayangkan dengan kondisi seperti itu, kalau kita tidak bisa merencanakan dengan baik keuangan kita, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Dan kehidupan kita itu tidak hanya sampai di sana perencanaan keuangannya, harus sampai apa? Sampai anak kita setidaknya dia bisa berdikari. Jadi bisa bayangkan itu adalah sebuah lifespan yang cukup panjang yang kita harus jaga secara keuangan. Itu bahkan berarti keuangan kita itu sampai berhubungan dengan kehidupan generasi berikut kita. Gitu ya. Bahkan tadi kata Pak Heri sebelum kita melahir pun sudah membutuhkan uang. Ya. Dan saya juga berani bilang kita sudah meninggal pun juga butuh uang. Masih butuh uang. Karena untuk setiap tahun kan ada sembahyang kuburan. Ya. Gitu. Padahal kita sudah meninggal Pak Heri. Ya, gitu ya benar sekali. Cuman bagaimana ya Pak Heri caranya kita harus mempersiapkan keuangan itu secara baik Pak Heri? Ya, itu yang paling penting kan sebenarnya. Benar sekali. Kita bisa mencari uang, tapi kan kita juga harus mengerti cara merencanakan keuangan kita. Gitu, Setuju Pak Irwan. Jadi selama ini kita hanya konsen bagaimana cari uang aja ya. Iya. Boleh kasih tips nggak atau cara-cara yang bagus nggak Pak Irwan? Ya, oke. Jadi untuk bisa masuk ke pembahasan selanjutnya, maka kita harus mengerti dulu bahwasanya kehidupan keuangan seseorang itu apa sih? Kan gitu ya. Iya. Kalau tadi kita bicara apa itu perencanaan keuangan, kita udah jelas ya. Kenapa kita butuh perencanaan keuangan, kita udah jelas. Nah, tapi ketika kita mau masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu kehidupan keuangan seorang itu apa aja gitu. Apa yang dimaksud dengan kehidupan keuangan seorang gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kehidupan keuangan, kita akan membahas bahwasanya setiap manusia itu dia memiliki 4 tahapan kehidupan keuangan. 4 tahapan. Yang tadi Pak Irwan sudah sebutkan yang pertama, yang tadi itu adalah yang pertama. Kita selalu kan fokus mencari uang. Mencari uang, benar. Jadi dalam kehidupan keuangan kita ada proses di mana kita mencari uang. Atau dalam istilah di perencanaan keuangan kita sebut sebagai apa? Mengumpulkan aset, asset accumulation. Jadi apa yang kita lakukan pada saat kita dalam tahapan tersebut yaitu kita bekerja, kita berbisnis ya untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan uang. Oke, untuk mengumpulkan aset. Kan gitu ya. Nah, itu hanya bagian pertama. Bagian keduanya apa? Bagian keduanya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan aset kita. Bagaimana kita bisa mengelola aset yang kita sudah dapat. Uang sudah kita dapat, kita bisa kelola lagi, kita bisa manage, kita bisa tempatkan supaya aset tersebut bisa berkembang. Ya, karena wajar dong. Ya. Artinya setiap manusia begitu sudah bisa mengumpulkan aset. Tentu kan kita pingin maju lagi ya Pak Heri. Kita pingin aset kita itu bisa berkembang. Iya, artinya kita sudah memiliki aset, kita pasti berpikiran bagaimana aset yang satu ini bisa menjadi 2. Ya, dua benar, itu bisa jadi 4. benar. Dan kita tidak ingin aset itu semakin hari semakin menyusut kan gitu ya. Betul. Maka kita harus belajar menabung, kita harus belajar berinvestasi, kita harus belajar bagaimana mengelola aset yang kita miliki itu menjadi aset yang hidup dan bisa membantu kita untuk kehidupan kita berikutnya. Nah, itu tahapan kedua dari kehidupan keuangan. Tadi kan ada 4 tahap Pak. Ada 4. Ini Pertama tadi mengumpulkan aset. Mengumpulkan aset, asset accumulation. Yes. Yang kedua adalah
mengembangkan Mengembangkan aset. Yaitu apa? Asset development ya. Yes, asset development. Nah, tahapan berikutnya adalah kita harus yang kita harus lakukan adalah yang disebut sebagai perlindungan aset. Perlindungan aset dalam bahasa Inggrisnya kita sebut adalah asset protection. Nah, hampir sama dengan kalau misalnya contoh saya kasih analogi adalah kalau kita menanam tumbuhan. Nah, saat kita menanam tumbuhan, maka apa yang kita lakukan adalah setelah kita tanam, kita perlu dengan rajin Merawat. sebuah proses merawat, memberi pupuk. Iya. Yaitulah yang kita sebut sebagai aspek kedua tadi, menumbuh kembangkan aset yang kita miliki. Kita kasih pupuk, kita kasih air, kan gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita harus berpikir apakah cukup hanya memberikan pupuk dan air saja. Kita harus berpikir adalah tanaman yang kita kasih pupuk dia pasti akan tumbuh subur. Namun di proses dia bertumbuh subur tersebut dia juga mengalami ancaman. Dari hama. Dari alam juga bisa kan gitu ya. Misalnya ada angin, air dan segala hal. Kita sudah harus perhitungkan. Jadi lokasi tempat kita bercocok tanam kita harus lihat. Nah ini kondisinya apakah banyak angin? Kalau banyak angin kita harus bagaimana? Kalau ada kemungkinan banjir kita harus bagaimana? Kalau lokasinya itu hama, yang namanya hama itu di mana-mana juga ada. Iya. Kita harus bagaimana? Jadi kita harus ada satu action, suatu manajemen yang bagus untuk mengelola resiko yang bakal terjadi dengan tanaman kita. Jadi dalam hal kehidupan keuangan juga sama. Jadi kita harus berpikir, banyak sekali orang rajin sekali, dia hanya tahu bagaimana cari uang, bagaimana supaya mengembangkan uang sudah dia miliki, dia belajar berinvestasi, namun dia lupa bagaimana di dalam satu kehidupan keuangan yang lengkap itu, dia perlu satu hal lagi, yaitu apa? Menjaga aset yang dia miliki itu tetap terjamin walaupun ada resiko yang terjadi terhadap kehidupan dia. Misalnya tiba-tiba sakit. Bisa bayangkan orang banyak sekali yang bekerja tidak saking seriusnya bekerja tidak menjaga kesehatan. Jadi aspek kehidupan fisiknya itu tidak dijaga dengan baik. Kemudian sakit. Nah, apa yang terjadi kalau udah sakit? Makanya saya bilang aspek kehidupan itu saling mempengaruhi. Kalau tubuh kita sakit, apa yang terjadi? Maka akan mengganggu kehidupan keuangan kita. Uang kita harus dipakai untuk membayar biaya rumah sakit. Dan bayangkan kalau itu angkanya besar, maka apa yang terjadi adalah kehidupan keuangan kita jadi tidak stabil. Tiba-tiba terjadi guncangan. Nah, untuk itu aspek ketiga ini diperlukan melindungi aset kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengelola asuransi terhadap aset yang kita miliki. Nah, apa saja? Yaitu aset kita secara fisik yang kita bisa lihat adalah rumah, mobil, ataupun bisnis kita dan segala hal, kan gitu ya. Tapi satu hal lagi yang lebih penting adalah kita harus bisa belajar bagaimana mengelola risiko keuangan dari aspek kehidupan jasmani kita sebagai manusia, itu jangan lupa asuransi diri kita sendiri. Nah, itu aspek ketiga dari kehidupan keuangan seorang. Nah, aspek kehidupan berikutnya, tadi saya bilang ada 4 ya dalam kehidupan keuangan seorang. Nah, yang keempat adalah distribusi aset. Distribusi aset, boleh saya bilang itu seperti warisan, boleh nggak Pak? Boleh, benar sekali ya. Jadi kalau tadi ada saat kita membuka aset, Benar. mengembangkan aset, kemudian melindungi Melindungi. aset. Nah, sekarang adalah mendistribusikan aset. Nah, ingat bahwasanya sebagai seorang manusia, dalam kehidupan kita itu, tadi Pak Irwan ada bilang, uang bukan segala-galanya. Nah, Ya. itulah kalimat yang sangat benar sekali. Bahwasanya dalam hidup ini uang itu bukan segala-galanya. Ya. Kenapa? Karena setelah kehidupan kita ini namanya manusia itu bisa lahir dan juga bisa meninggal, kan gitu ya. Nah, kita tidak bisa bawa uang tersebut. Nah, pada saat hal itu terjadi, apa yang kita harus lakukan? Kita sudah harus mempertimbangkan, merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya bagaimana mengelola aset yang kita miliki ini, bagaimana aset ini kita bisa bagikan. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa bawa aset yang kita miliki itu bersama kita ketika kita meninggal dunia. Kan gitu ya. Benar. Jadi
Bahkan ya, kita juga harus tahu, harus sadar bahwasanya distribusi aset ini, penyebaran aset tersebut, ini bukan hanya semata-mata bicara soal warisan. Tidak hanya semata-mata soal warisan. Bagaimana kita bisa melakukan perencanaan warisan dengan baik, yaitu yang kita sebut sebagai distribusi aset. Tapi ada satu lagi yang contohnya saat kita hidup pun kita sudah harus merencanakan berapa persen kekayaan kita yang kita mau lakukan untuk apa? Untuk salah satu adalah kehidupan sosial kita. Tanggung jawab sosial kita. Dan saya rasa kita lihat ya banyak di dunia ini, banyak orang-orang kaya yang setelah dia kaya, di mana dia tidak lagi kehidupan keuangan itu tidak jadi masalah lagi, yang ada pada dia adalah berlebih, maka jadilah mereka menjadi seorang filantropi. Filantropi. Ya, filantropi, yaitu orang-orang yang menggunakan aset yang dia miliki untuk mengembalikannya ke masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk segala kegiatan kemanusiaan. Jadi banyak yang kita lihat bahwasanya orang-orang yang sangat-sangat kaya di satu sisi di mana kalau kita bicara teori kebutuhannya Abraham Maslow, maka aktualisasi diri itu menjadi ada di puncak. Nah, pada saat aktualisasi ada di puncak, maka yang dia lakukan adalah apa yang dia ingin lakukan, yang paling ingin dia lakukan untuk membuat hidup dia itu menjadi berarti, bermanfaat untuk orang lain. Orang banyak, Pak. Ya? Orang banyak. Nah, itu salah satu adalah yang saya bilang tadi, aspek kehidupan sosial dia ada kaitannya dengan aspek keuangan dia. Iya, semua berhubungan ya, 5 dimensi kehidupan tadi. Iya, ya, jadi itu saling berkaitan gitu. Iya, benar. Jadi ketika seorang sudah sampai di puncaknya, maka dia secara otomatis, tidak diajarin pun dia secara otomatis dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kebutuhan di mana setiap manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita sebagai manusia kita tahu bahwasanya kita ada hari ini itu juga berkat adanya jasa-jasa dari orang lain yang kita tidak bisa lupakan, dan suatu hari nanti kita juga setelah mencapai apa yang kita inginkan, kita akan berpikir kembali bagaimana kita bisa mengembalikan apa yang sudah kita dapatkan untuk memberikan kesejahteraan pada orang lain. Nah, itu juga bagian dari distribusi aset. Kalau kita tidak lakukan perencanaan dengan baik, maka akan berbahaya sekali. Tapi saya menarik tadi yang ke kaum filantropi, Pak. Iya. Filantropi. Tadi kan kata Pak Heri, kaum tersebut kan adalah orang-orang yang sudah di puncak. Ya, dari segi keuangan ya, sudah tidak perlu tidak khawatir lah ya. Perlu dikhawatirkan lagi, benar. Artinya dia tuh kaum tersebut adalah orang-orang yang hidupnya pas-pasan gitu, Pak. Artinya pas pingin beli mobil pas ada gitu, Pak ya. Pas pingin beli rumah pas ada gitu ya. Itu adalah kaum filantropi yang orangnya pas-pasan menurut saya. Ya. Nah, tapi kan gini Pak Heri. Saya pikir kalau untuk sosial, untuk berdampak kepada orang banyak, apakah kita harus sampai puncak dulu, baru kita bisa berdampak? Oh ya, oke. Ya, dan sebenarnya kan orang-orang yang seperti kita yang middle bintang ke bawah kehidupan, lah. Ya. Bahkan saya pikir golongan ekonomi menengah. Ya, di golongan ekonomi menengah yang bahkan yang bawah juga, saya yakin orang tuh juga berpikir bahwa bagaimana ya saya bisa berdampak kepada orang banyak. Ya. Nah, setuju. Nanti itu kira-kira ada nggak caranya, Pak Heri? Nah, jadi gini, ini menarik sekali ya. Jadi pertanyaan Pak Irwan ini, kebetulan beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang, dan kebetulan pada waktu itu saya juga sedang menjelaskan soal kehidupan keuangan seorang. Ketika saya bahas 4 aspek ini, dia bertanya pada saya satu hal yang hampir mirip dengan yang ditanyakan oleh Pak Irwan. Dia tanya gini, kalau tadi ada 4 aspek kehidupan, bisa nggak orang ya dia baru dalam tahapan pengumpulan aset. Dia belum sempat berinvestasi, dia belum sempat yang namanya pengembangan aset. Dia boleh nggak langsung masuk ke perlindungan aset? Atau bahkan boleh nggak dia masuk ke distribusi aset? Oh, berarti dia seperti loncat ya. Sebenarnya ini tahapan, ya? Teman-teman, 4 aspek kehidupan ini bukan berarti dia harus ada tahapan, harus ada urutan.
Ada orang yang memang dia dalam proses mengumpulkan aset saja, dia sudah terpikir, saya mau bersedekah, saya mau berdana. Itu adalah hal yang wajar. Jadi sama juga dia pada saat dia masih dalam proses pengumpulan aset saja, dia perlu melakukan perlindungan aset. Benar, lebih penting lagi. Kenapa? Karena orang yang punya penghasilan yang pas-pasan yang sebenarnya saya maksud saya adalah setiap bulan uangnya dia miliki itu sudah punya slot apa yang dia harus spend. Dan dia lebih penting lagi memiliki perlindungan keuangan, manajemen resiko yang baik. Kenapa? Karena begitu salah satu bila terjadi suatu hal dengan dia, maka semua yang dia kumpulkan itu bisa habis. Karena tidak ada bumpernya, tidak ada yang namanya aset yang dia investasikan, tidak ada cadangan aset sama sekali. Itu bahaya. Makanya dia perlu, sebenarnya bukan loncat, dia langsung perlu lakukan perlindungan aset. Benar sekali. Oh gitu ya Pak Eri. Nah, jadi tidak harus sampai tunggu kaya. Tunggu super kaya dulu jadi baru super kita, kaya gitu ya. baru Jadi kita orang yang terkaya melindungi dunia. aset, gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah dengar dari Pak Heri bahwasanya kita mempunyai 4 ya tahap kehidupan manusia itu. 1, mengumpulkan aset, kedua mengembangkan aset, yang ketiga melindungi aset, dan keempat menyebarkan aset. Yep. Nah, dari keempat tahap kehidupan ini Pak Heri, kira-kira ada nggak instrumen apa yang paling pas cocok untuk mengembangkan atau untuk melakukan 4 hal tersebut Pak Ya. Heri? Jadi kalau kita bilang instrumen keuangan ya, kita tahu bahwasanya di sebuah negara yang namanya di bidang keuangan itu ada tiga institusi. Yang pertama adalah bank. Bank tempat orang menyimpan uangnya, juga untuk meminjam uang, kan gitu ya. Nah, itu ada di mana? Ada di pengembangan aset. Ya, di mana kita sudah bisa belajar menabung, kita belajar membeli reksadana, membeli obligasi dan segala hal, kan gitu ya. Kemudian ada lagi institusi yang namanya sekuritas. Ya, sekuritas juga institusi yang memberikan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan aset juga gitu ya. Belajar saham, forex, ya, kemudian produk derivatif lainnya seperti apa? Seperti komoditi, ya, kemudian banyak hal lagi ya. Jadi itu adalah institusi keuangan yang bisa memberikan kesempatan kita belajar untuk mengembangkan aset. Nah, kemudian yang institusi ketiga adalah asuransi. Itu ada di asuransi kerugian, asuransi umum, dan asuransi jiwa. Oke. Nah, dari ketiga institusi keuangan ini masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Namun khususnya untuk asuransi itu bisa mencakup banyak hal, cukup banyak hal. Kenapa? Karena saat kita melakukan pengembangan aset, kita butuh yang namanya life insurance juga. Kenapa? Karena saat kita lakukan perencanaan keuangan secara menyeluruh, maka salah satu yang saat kita bicara soal perencanaan aset, kita juga butuh komponen yang namanya perencanaan dari sisi asuransi, yang itu membentuk aset secara yang kita nanti suatu saat kita bisa bahas ya, perencanaan aset ya. Jadi kita tidak hanya butuh tabungan saja, kita juga tidak bisa hanya mengharapkan dari apa? Mengharapkan dari investasi saham kita. Pernah kita tanyakah bahwasanya kalau misalnya saya mau bentuk aset 10 miliar untuk keluarga saya, kalau saya hanya mengandalkan institusi perbankan dan sekuritas, maka apa yang terjadi di tengah jalan? Dalam proses saya menyimpan aset kita yang kita mau capai 10 miliar tersebut, di tengah jalan terjadi sesuatu dengan diri kita. Maka apa yang kita mau capai, kita impikan untuk keluarga kita itu tiba-tiba habis semua. Gagal gitu Pak. Gagal, kan gitu ya. So kita butuh apa? Nah, dalam hal perencanaan aset tersebut, kita butuh yang namanya perlindungan aset sebesar nilai yang kita ingin capai. Nah, itu salah satu contoh gitu. Jadi kemudian aspek dari asuransi juga, itu juga bisa mengcover dari pasti adalah perlindungan aset dan distribusi aset jelas. Jadi kalau kita mau bicara perencanaan warisan, salah satu instrumen yang paling baik
yang paling baik yang ada saat sekarang ini adalah juga asuransi. Nah, kita juga nanti ada waktu kita bisa bahas lagi tentang perencanaan warisan. Apa instrumen yang paling bagus dalam hal melakukan perencanaan warisan? Perencanaan pendidikan sama. Jadi itu membutuhkan, ya kita tidak bisa hanya hitung, saya bisa simpan uang berapa, anak saya mau sekolah di mana? Di Australia. Oke, berapa inflasi pendidikan di sana? Kita bisa hitung. Anak saya sekarang usianya berapa? Pada saat dia sekolah nanti, berapa dana yang saya harus kumpulkan? Berapa uang saya harus deposito? Nah itu kan perhitungan yang kita bisa hitung. Tapi ingat selalu bahwasanya dalam perencanaan keuangan, kehidupan keuangan itu ada 4 aspek. Kalau kita hanya bicara bagaimana dapat uang dan mengembangkan uang, kita tidak melakukan yang melindungi aset kita. Begitu terjadi suatu hal dengan diri kita, maka semua yang kita ingin capai hilang. Kita ingin anak kita sekolah di Australia, gagal. Gagal semua. So itulah mengapa kita perlu lakukan perencanaan keuangan, dan perencanaan keuangan itu di kesempatan berikutnya nanti kita juga akan bahas apa-apa saja yang menjadi hal yang perlu dilakukan di dalam perencanaan keuangan. Apa saja cakupan yang ada di dalam perencanaan keuangan. Nah, ini menarik Pak Heri. Sebenarnya kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri, berarti kan sebenarnya satu-satunya instrumen yang bisa masuk ke 4 tahapan ini Pak, Ya. cuman asuransi ya Pak ya? Iya, kebetulan sekali ya, karena di asuransi itu jelas ya, dalam hal pendistribusian aset juga sangat jelas. Kenapa? Saya kasih satu gambaran, ada demikian. Kalau kita simpan uang di bank, maka tidak pernah ada satupun bank yang akan menanyakan pada kita. Misalnya Pak Irwan, kita ingin tanya Pak Irwan, kalau misalnya suatu hari terjadi suatu hal dengan Pak Irwan, maka uang Pak Irwan di bank ini harus dibayarkan kepada siapa? Siapa yang berhak menerima? Tidak kita lakukan apapun di sana. Oh kita iya, hanya tanda iya. tangan kan, Pas buka mau rekening bank aja kan. Iya, buka rekening bank tapi nggak pernah ditanyakan. Nggak ya? pernah ditanyakan gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan kita, Benar, apa yang benar. terjadi dengan uang kita? Siapa yang datang ngambil? Siapa yang boleh ambil? Caranya gimana? Caranya bagaimana? Tidak ada gitu, kan? Kemudian aset-aset kita yang lain juga, kalau kita misalnya menyimpan uang di saham, juga demikian. Bahkan banyak sekali dana-dana yang tidak bertuan sekarang ini. Karena apa? Karena istri, anak, keluarga dia tidak tahu papanya ternyata main saham. Dan mainnya banyak. Papanya punya uang di bank apa saja, nggak tahu. Iya. Atau papanya punya investasi, misalnya bisnis, investasi bisnis, kerjasama dengan seseorang, di mana dan di mana, berapa persen saham dia, itu banyak sekali akan jadi masalah. Nah itu yang tidak diketahui, yang diketahui saja jadi masalah. Apalagi yang tidak diketahui. Apalagi yang tidak diketahui. Jadi memang kita harus lakukan perencanaan distribusi aset ini, penyebaran aset ini harus kita lakukan dengan baik. Berarti sebenarnya di tahapan kehidupan keuangan yang 4 tahap ini, sebenarnya kita harus lebih concern ya Pak ya. Kita harus lebih perhatikan gitu. Artinya, nah, cuman tadi begitu dijelaskan oleh Pak Heri, saya pikir memang satu-satunya instrumen yang paling bagus itu asuransi gitu ya. Artinya untuk mencapai 4 tahap kehidupan keuangan. Satu, mengumpulkan aset. Sebenarnya waktu kita membayar premi, kita bisa menganalogikan tersebut, premi itu sebenarnya kita sudah mengumpulkan aset Pak Heri. Ya, secara tidak langsung. Secara langsung misalnya Ya. kita beli UP-nya 1 miliar. Sebenarnya Ya. kita sudah mengumpulkan. Sedang proses dalam Pengumpulan aset, benar. Nah, itu tahap yang kalau saya simpulkan ya Pak Heri. Yang kedua, kalau kita bicara ke mengembangkan aset, sebenarnya pakai asuransi juga bisa. Sebenarnya begitu kita bayar premi asuransi dengan UP 1M, secara tidak langsung sebenarnya kita juga sudah melakukan mengembangkan aset. Ya, Aset jadi yang sudah ada, kita tambah lagi satu ya, miliar. jadi dalam satu tindakan yang sama sudah tercakup ke dalam 4 tahap nih Pak. entah tahapannya ya. Ini Benar bonusnya sekali. luar biasa Pak Ya. Heri. Nah, jadi memang kalau seseorang tidak memperhatikan kehidupan keuangan dari 4 aspek tersebut, maka dalam kehidupan dia pasti akan mengalami
masalah. Oke Pak Heri. Tapi dari 4 tahapan tersebut yang tadi Pak Heri jabarkan, yaitu satu mengumpulkan aset, yang kedua mengembangkan aset, yang ketiga melindungi aset, dan keempat adalah menyebarkan aset. Dari 4 tahapan ini, kira-kira Pak Heri, tahapan mana yang paling penting? Tahapan mana yang paling penting ya? Sebenarnya gini. Atau kalau tidak penting, yang menjadi prioritas utama itu apa Pak Heri? Nah, jadi kalau kita bicara masalah uang ya, money problems itu ada 2. Tidak punya uang dan terlalu banyak uang. Benar. Tapi dari 2 masalah tersebut, saya lebih pilih yang lebih banyak uang. Masalah kita kurang uang atau terlalu banyak uang ya. Kalau terlalu banyak uang itu masalah loh. Iya, tapi saya pilih masalah bagaimana kedua, ya, kita Pak. bisa kelola dengan baik. Nanti bagaimana ahli waris kita itu berebut sampai saling membunuh gara-gara aset yang kita tinggalkan dan banyak hal ya. Jadi mana yang paling penting ya? Sebenarnya ini saya sampaikan pada teman-teman. Kembali lagi adalah masalah keuangan seorang itu sangat tergantung dengan kondisi tahapan kehidupan seseorang. Jadi bagi seseorang misalnya contoh yang masih di tahapan kehidupan dia baru mulai bekerja, kemudian juga baru berumah tangga, anak masih kecil, rumah masih cicil, mobil masih cicil, maka secara tidak langsung pertanyaan Pak Irwan ketika ditanyakan, maka orang ini sangat penting melakukan perlindungan aset segera mungkin, sesegera mungkin. Kenapa? Karena orang tersebut sangat rentan sekali resiko resiko keuangan bila terjadi sesuatu dengan dia. Karena semuanya masih cicil. Begitu terjadi sesuatu dengan dia, maka beban cicilan rumah, cicilan kartu kredit, biaya sekolah anak, dan segala hal itu langsung akan berpindah ke pasangan dia. Nah, kalau dia tidak lakukan perencanaan dengan baik, dia lakukan manajemen resiko dengan baik, dia tidak punya asuransi jiwa dengan baik yang dia kelola dengan benar, maka permasalahan itu akan timbul. Dan itu timbulnya lebih ngeri. Ya, Ya, Pak. bagaimana dengan sebagian orang yang kita mau bicara apa? Kita mau bicara Pak, Bapak butuh pertanggungan jiwa sebesar berapa? 5M, 10M. Bagi dia angka 5M, 10M itu sudah terlalu kecil. Bahkan kita mau bilang UP uang pertanggungan jiwa 100 miliar juga gak ada arti lagi bagi dia. Nah, orang-orang seperti ini kebutuhannya sudah berbeda gitu. Dan tahapan seperti itu ya yang dia perlukan adalah apa? Bagaimana mengelola yang tadi keempat tadi. Yaitu apa? Distribusi aset secara benar. Jadi distribusi aset dia itu sudah bicara soal warisan. Ya, soal warisan. Dan termasuk juga bagaimana dia mengelola berapa persen uang dia yang dia mau sumbangkan. Dan harus diketahui oleh orang rumahnya atau keluarga dia. Nah, itu secara pengelolaan sudah harus dilakukan dengan baik. Nah. Jadi tergantung tahapan kehidupan seorang. Namun kembali lagi ya, kalau Pak Irwan tanyakan tadi, semuanya itu berhubungan yang namanya asuransi. Mau di tahapan mana, maka kebutuhan itu bisa dikelola dengan baik dengan asuransi. Nah, tadi saya mungkin agak, kalau kita masalah melindungi aset, kita bicara ya yang tahapan ketiga Pak. Tentu kita kan tidak lepas yang namanya kehidupan itu kan mempunyai resiko ya Pak kan? Ya, setuju. Sebenarnya di kehidupan kita resiko-resiko bisa dikasih contoh nggak Pak ya? Resiko-resiko seperti apa ya Pak ya, di kehidupan kita Pak? Ya, namanya kehidupan itu, resiko kehidupan itu seperti kita dengan bayangan kita. Di mana kita berjalan, bayangan kita selalu ada di belakang. Mengikuti kita, Pak kan? ya? Mengikuti. Gak mungkin saya bayangkan kalau kita berjalan tidak ada bayangan di belakang kita. Iya. Tidak ada bayangan di belakang kita atau di samping kita, apa yang terjadi? Orang melihat kita juga takut gitu ya. Iya, benar. Jadi itu artinya resiko kehidupan tetap akan mengikuti kita. Dimana saya kasih contoh deh, ya. Kalau orang jatuh cinta, resikonya apa? Patah hati lah Pak. Ya, kan gitu ya. Selalu ada resiko. Nah, kalau orang yang menikah, pernikahan tuh resikonya apa? Penceraian. Orang hamil punya resiko apa? Apa tuh namanya? Keguguran. Kan gitu ya.
Orang yang bekerja juga punya resiko seperti saat sekarang ini tiba-tiba pandemi datang, resikonya PHK, apa? di PHK. PHK. Nah, orang berbisnis juga punya resiko apa? Rugi kan gitu ya. Jadi di hidup ini tidak mungkin tidak ada resiko. Kalau orang sehat, resikonya bisa sakit. Bisa sakit kan Benar. gitu ya. Jadi rumah resikonya apa? Terbakar. Mobil kecelakaan. Kan gitu ya. Jadi dalam hidup ini tidak mungkin kita menghindari resiko. Yang kita bisa lakukan adalah mengelola resiko. Mengelola resiko. Yes. Nah, tak terasa ya begitu sama Pak Heri ngobrol-ngobrol tapi ini saya pikir poin yang tadi penting-penting sudah kita catat, Kita bahas ya. kita bahas. Nah, kira-kira Pak Heri bisa kasih kesimpulan nggak ya Pak Heri ya? Sebelum ini kan juga sudah mau 45 menit. Ya. Ya biar kita bisa mengakhiri obrolan santai kita. Kira-kira bisa kasih kesimpulan nggak Pak Heri ya? Oke, jadi gini, bagi kita semua yang peduli dengan kehidupan keuangan kita, yang dimana kita ingin mencapai sebuah tahapan kehidupan yang bahagia, di mana semua aspek kehidupan kita itu berjalan dengan sebaik mungkin, saling mendukung, dan kita juga berharap kehidupan keuangan kita itu sehat, maka kita harus memahami 4 aspek kehidupan keuangan seorang manusia. Jadi ketika kita bicara perencanaan keuangan, kita tidak bisa bicara hanya bagaimana saya mengumpulkan uang dan mengembangkan uang. Selama ini di Indonesia, kita bilang secara umum karena kita di Indonesia, masyarakat Indonesia hanya tahu 2 hal ini. Jarang sekali orang punya kesadaran asuransi yang tinggi. Kalau kita bicara asuransi, prioritasnya selalu yang terakhir. Benar. Kan gitu ya. Dia tidak pernah prioritaskan asuransi secara proporsional. Seharusnya itu bagaimana. Nah, dalam hal perencanaan warisan pun banyak sekali orang Indonesia tidak lakukan. Sehingga yang mereka perhatikan hanya 2 aspek. Jadi itu ibarat kalau dalam satu kehidupan keuangan seorang, kita tidak bisa lepaskan aspek-aspek yang lain. 4 kuadran tersebut harus saling melengkapi. Kita tidak bisa hanya kerjakan pertama dan kedua saja. Jadi kita harus betul-betul pelajari kondisi keuangan kita, kondisi kehidupan kita, dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dari sisi mengumpulkan aset, mengembangkan aset, melindungi aset, dan menyebarkan aset secara maksimal. Nah, kalau kita sudah punya gambaran yang jelas terhadap 4 aspek kehidupan keuangan kita, maka berikutnya adalah mengimplementasikan, mencari solusi terhadap apa yang menjadi kendala dan masalah dalam keuangan kita. Saya percaya semua orang pasti punya hal-hal yang dia belum bisa selesaikan secara keuangan. Nah, itu perlu kita lakukan konsultasi yang benar, kita perlu analisa yang benar secara keuangan, dan lakukanlah perencanaan keuangan dengan benar. Demikian Pak Irwan. Demikian. Oke, teman-teman. Kita sudah di ujung waktu ya. Tadi kan sudah diberi kesimpulan oleh Pak Heri bahwasanya dalam kehidupan manusia kita tuh ada 4 tahap kehidupan secara keuangan yang kita harus kelola, Pak Heri ya. Yang pertama mengumpulkan aset, yang kedua mengembangkan aset, yang ketiga melindungi aset, yang keempat menyebarkan aset. Nah, dari keempat tahapan ini, satu-satunya instrumen yang paling bisa mencakup semua tahapan ini adalah dengan asuransi. Gitu. Setuju sekali. Setuju Pak Heri ya. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu di 45 menit ngobrol santai bersama GA Mitra Makmur Mandiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.